Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshir biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga sampai dengan malam ini kita masih bisa memuji Allah di rumahnya yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya bermunajat kepada Allah. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana kasih sayang dari orang tua kita. Ini semuanya dikarenakan adanya pedoman hidup yang diberikan, yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada waktu ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tadi subuh kita sudah membahas beberapa karakter di mana Al-Quran telah memprogram umat manusia untuk tidak memiliki karakter tersebut. Di antara karakter tersebut adalah halaf, mahin. Yang pertama adalah halaf, yang suka bersumpah, dan yang kedua adalah mahin, adalah suka menghina. Dan karakter yang ketiga itu adalah hammazin, yang suka mencela, masya'in binamin, yang suka menyebarkan fitnah. Ini karakter ketiga dan karakter keempat. Dan karakter kelima, manna'in lil khair, orang-orang yang melarang terhadap kebaikan, mu'tadin athim, dan mereka selalu melakukan dosa-dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang bertabiat kasar dan juga terkenal dengan kejahatannya. Ayat ini para mufassirin memberikan penjelasan bahwasanya diturunkan berkenaan dengan satu orang sosok pembesar Quraisy, yaitu Walid Al-Mughirah. Ini adalah tokoh yang paling spektakuler. Pada saat dia mendengarkan pertama sekali ayat Al-Quran dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, dia langsung mengatakan bahwasanya ma hadza biqaulil syaitan wala qaulil insan. Ini spektakuler. Seorang tokoh pembesar Quraisy bisa mengungkapkan ungkapan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan perkataan syaitan dan bukan perkataan manusia, tapi keponakannya itu langsung mendatanginya untuk merubah tabiatnya. Wahai paman, apa yang engkau sampaikan itu adalah sesuatu yang betul. Tapi ingat, sebenarnya Muhammad itu akan memecah belahkan kehidupan kita. Dia ingin merebut ketenaran sebagaimana engkau miliki hari ini. Siapa keponakan yang tersebut?
itulah Abu Jahal. Abu Jahal merayu sehingga dia mengatakan, pikirkanlah, ungkapkanlah dengan kata-kata pembantahan terhadap apa yang telah engkau sampaikan. Jangan sampai orang-orang di Mekah ini mendengarkan apa yang engkau sampaikan tadi. Sehingga Walid al-Mughirah tersebut memikirkan, apa yang harus kukatakan kepada Muhammad. Seandainya dia ini menyampaikan sesuatu itu terus dan dia bisa merebut posisi ketenaran itu, maka aku tidak akan dianggap apapun oleh orang-orang di Makkah. Itu yang dikhawatirkan oleh Walid al-Mughirah. Sehingga dia merubah pemikirannya. Dan apa yang disampaikan di dalam surat Al-Qalam ini semua karakter Walid al-Mughirah. Kesemua karakter yang kita sebutkan tadi itu adalah karakter Walid al-Mughirah. Namun dia tidak mempercayai tentang satu karakter yang paling terakhir, yaitu mutullim ba'da dzalika zanin. Zanin, dan dia pulang ke rumahnya menanyakan kepada ibundanya, "Wahai ibu, Muhammad telah menyampaikan kepadaku dan semua yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar karakter. Semua yang disampaikan oleh Muhammad benar, kecuali satu yang ingin kutanyakan kepadamu, wahai ibu. Aku dituduh oleh Muhammad adalah orang yang membanggakan nasabnya. Sebenarnya aku itu anak siapa, wahai mama?" Itu yang ditanyakan oleh Walid al-Mughirah. Dia menanyakan kepada ibunya, sampai dia mengancam ibunya dia akan membunuh ibunya kalau ibunya tidak menyampaikan sebenarnya apakah benar dia itu dari keturunan Bani Makhzum atau dia anak zina. Coba bayangkan bagaimana hebatnya Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang gaib, tidak diketahui bahkan oleh si anak itu sendiri, oleh Walid sendiri, bahwasanya dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu adalah anak zina. Maka dia menanyakan kepada ibunya, dan ibunya dengan jujur mengatakan, "Betul nak, kau bukan anak ayahmu, kau adalah anak pengembala kambing." Inilah yang dikatakan oleh Walid bahwasanya Al-Quran itu adalah benar, dan dia mengungkapkan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dan pembenaran tersebut bukan dari orang yang beriman, tapi dari orang kafir sendiri. Siapa dia? Walid al-Mughirah. Sehingga dia baru menyadari semua karakter yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu tidak boleh ada sama orang Islam. Tidak boleh ada sama orang Islam. Kalau ada orang yang mempunyai karakter tersebut, walaupun tidak ke-9 karakter tersebut, ada salah satunya saja, maka jangan pernah taat kepada mereka. Sehingga dengan bahasa lain, kita menjadikan indikator untuk memilih orang yang perlu kita taati terbebas dari 9 karakter ini. Ini cara bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Tapi itu semua tidak berlaku kemarin pada saat pemilihan dewan. Begitu dapat serangan subuh, serangan fajar, serangan apa namanya, semua karakter tersebut tidak berlaku, hilang semuanya. Begitu dihitung suara, ada yang bilang kosmos, ada yang bilang 300.000. Kenapa? Karena inilah orang-orang umat Islam tidak pernah diprogram kehidupannya sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau seandainya mereka diprogram kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, belajar dari surat Al-Qalam, karakter bagaimana yang tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, maka dia tidak akan pernah memilih orang-orang yang akan ditaatinya yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Ini merupakan flashback dari kajian kita tadi subuh. Pada ayat ke-15 Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Dan apabila kami membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka akan mengatakan asatirul awwalin. Itu hanya dongeng belaka. Beda antara dongeng dengan kisah. Sepertiga Al-Quran itu berisikan tentang kisah. Karena apa? Kisah itu merupakan ibrah, merupakan jembatan untuk menghubungkan, interkoneksi antara generasi yang dulu dengan generasi hari ini. Belajar dari kisah. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang sangat luar biasa. Apalagi kita mentadabburi Al-Quran. Beda
ungkapan kisah Nabi Musa pada saat dijelaskan di dalam surat Qaf, dan beda kisah Nabi Musa pada saat disebutkan dalam surat Al-Qasas. Dan hanya ada dua nabi yang Allah jelaskan secara detail mulai dari kelahiran sampai dia menjadi rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Kenapa? Karena kisah mereka itu adalah kisah yang diselewengkan oleh umatnya, sehingga perlu dijelaskan. Nabi Muhammad yang punya kitab ini saja diturunkan kepadanya, tidak diceritakan kisah tentang orang tuanya. Kenapa? Dikarenakan sudah jelas nasabnya, mulai dari bapaknya, kakeknya, nenek buyutnya, semua sudah diketahui oleh orang-orang kafir pada saat itu. Inilah kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Dan Al-Quran itu bukan dongeng. Kalau dongeng itu sangat mudah kita menandakannya, seperti cerita tapak tuan, itu adalah dongeng. Seperti cerita maling kundang, itu adalah dongeng. Kita tidak mempunyai referensinya, tidak ada sumbernya. Kalau seandainya kisah Musa tidak disebutkan di dalam Al-Quran, pengejaran tentara Fir'aun terhadap Musa, mungkin Nabi Musa akan dibilang teroris oleh orang-orang kemudian hari. Tapi Al-Quran dengan jelas menggambarkan bagaimana pasukan Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang berkomitmen terhadap Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga Allah mengatakan, kalla, tidak akan pernah mungkin mereka bisa mengejarmu wahai Musa. Ini adalah ungkapan dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sanasimuhu ala khurtum, dan kelak kami akan beri tanda pada belalainya. Khurtum itu adalah hidung, ya. Dengan ungkapan lain, hidung ini adalah sesuatu yang memang sangat menonjol dari tubuh manusia. Ada ungkapan yang tidak enak, ya. Kalau seandainya pada saat seseorang mengatakan, kemana dia? Alah, jangan tanyakan dia, batang hidungnya aja sudah tidak nampak. Dia tidak mengungkapkan. Ungkapan batang hidung itu merupakan ungkapan sesuatu yang menjadi ciri khas orang tersebut, menjadi tanda bagi seseorang tersebut. Namun ingat, ayat ini turun itu di tahun pertama. Ini tahun pertama. Inilah berita gaib. Allah menyampaikan bahwasanya nanti Walid Al-Mughirah itu akan diberikan tanda di hidungnya. Kapan? 15 tahun setelah ayat ini turun. Tepatnya pada saat peperangan Badar. Pada saat peperangan Badar terjadi, Walid Al-Mughirah itu dipotong hidungnya oleh orang mukmin pada saat terjadi peperangan Badar. Inilah keajaiban dan mukjizatnya Al-Quran. Banyak berita-berita yang itu kita tidak ketahui hari ini, itu akan terungkap. Bahkan saya sering mengatakan, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran secara saintifik itu memerlukan waktu 14 abad lamanya. Maka sungguh luar biasa manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, yang hidup pada masa itu, menemani Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, memperjuangkan apa yang dikatakan oleh Rasul, membela agama Allah. Sungguh luar biasa manusia tersebut. Mungkin kalau seandainya Allah memilih kita, ya, mungkin kita bagian dari Walid Al-Mughirah. Mungkin kita bagian orang yang melepaskan tali onta Nabi waktu Nabi ikat talinya. Maka bersyukurlah hari ini, pupuklah keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini yang harus kita tanamkan. Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Jangan buat Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan yang tahun yang lalu. Jangan pernah. Tapi jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang paling spesial. Karena kita tidak tahu, saya tidak tahu apakah Ramadan tahun depan saya masih mempunyai kesempatan untuk memberikan tausiah atau sudah dipanggil oleh Allah. Sama juga dengan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Jadikanlah ini adalah momentum yang membuat kita spesial dengan Ramadan ini. 10 akhir, maksimalkan sebaik mungkin. Dan saya selalu mengatakan kepada bapak-bapak, tinggalkan rumah. Bapak-bapak tidak boleh di rumah, tinggalkan rumah. Ayo iktikaf. Iktikaf ke masjid.
Dan saya sering mengungkapkan teman-teman di Timur Tengah, di Mesir, mereka orang-orang mengambil cuti, hampir semuanya cuti kerjanya di 10 akhir Ramadan. Cuti tahunan. Mereka ambil di 10 akhir. Kapan? Itulah waktu quality times. Waktu yang paling mahal. Kalau seseorang menyadari waktu tersebut, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan. Dan setan pada saat itu telah menyimpan amunisi untuk menggoda kita dengan berbagai macam godaan. Apalagi kita yang berjualan. Percayalah, makin 10 akhir Ramadan makin banyak orderan kita. Makin 10 akhir Ramadan semakin banyak rezeki yang akan datang. Tapi ingat, siapa yang memberi rezeki? Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kendati kita tidak berjualan di 10 akhir, yakinilah akumulasi rezeki yang memang menjadi hak kita di tahun itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah lah pemberi rezeki terhadap kita semuanya. Dan ayo mari sama-sama kita mengisi 10 akhir Ramadan ini dengan amal terbaik. Kita persembahkan, semoga kita menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.